Seperti biasa, mari kita buka ya acara pembelajaran pada malam hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Malam, sehat Pak. semua ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, syukur ya, sehat. Yang di jalan hati-hati. Ya, laras satu tadi di jalan online ya, hati-hati ya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Yang jelas nanti kalau sudah di rumah bisa kembali ke Zoom ya, dengan tangan santai ya. Jangan, kalau di jalan nggak mungkin santai. Jadi terganggu ya. Baik, baru berapa yang absen ini? Ya, 10 yang absen, 10 orang yang absen. Ya, nanti untuk yang lainnya bisa masuk Zoom ya, walaupun dari ini. Untuk malam hari ini ya, ini akan membahas materi asuransi terhadap kejadian tidak langsung ya. Maka ini yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah klasifikasi kontrak asuransi kerugian tidak langsung. Ya, sebelum masuk ke materi, di dalam pengertian ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus di mana contoh kasus ini kalau kalian diskusikan ini akan lebih baik ya, karena memang dengan adanya kasus seperti ini ya, istilahnya kasus daripada perusahaan yang terjadi atau yang terkena peril ya, maka bagaimana pihak asuransi ya untuk memberikan penanggulangan ya terhadap perusahaan yang terkena musibah ya, terkena prioritas. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian ya asuransi terhadap kerugian tidak langsung. Ya, ini kita studi kasus di sini ya, dapat dijelaskan sebagaimana gambaran berikut ini. Sebagai gambarannya ya, anggap aja ini studi kasus ya. Bila suatu perusahaan tertimpa peril, maka selama dilakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi, yang biasanya sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan terhenti, ya, terhenti. Jadi tidak ada kegiatan, ya. Perusahaan harus tetap membayar gaji karyawan, membayar pajak, kemudian membayar bunga pinjaman, menanggung biaya listrik, dan lain sebagainya, ya. Jumlahnya relatif sama dengan sebelum terjadi peril. Jadi apa yang dikeluarkan sesudah terjadi peril dan sebelum terjadi peril itu sama, ya, sama. Ya. Tanpa memandang volume aspirasi perusahaan. Ya, di samping itu, perusahaan juga akan kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang jadi yang terkena peril. Jumlah kerugian beban tersebut kadang-kadang dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, maka muncullah asuransi terhadap kerugian tersebut yang dikenal dengan istilah asuransi atas konsekuensial ya, loss. Jadi ini adalah gambaran yang terjadi ya di dalam perusahaan apabila tertimpa peril. Nah, silakan ini didiskusikan ya. Kusnadi, Larasati, Ulfa, Pak Vincent, bagaimana kira-kira pendapat kalian tentang ya perusahaan tersebut ya apabila tertimpa peril. Bagaimana untuk membayar gajinya, bagaimana untuk membayar pajaknya, bagaimana untuk membayar bunga pinjamannya, membayar listrik dan lain sebagainya. Nah, ini ya karena perusahaan ini terhenti tidak membuat produk. Istirahat ya karena terjadi peril. Oke, silakan dibuat diskusi. Kusnadi bagaimana? Ya. Kusnadi yang mimpin ya sebagai moderator. Silakan.
ya, Pak Vincent, Narasati, Ulfa, kemudian Nur Lydia, Silvi, ya, kemudian Jasmine, Cikma, Ahmad, Dian Wulandari, dan lain sebagainya ya. Banyak ya yang hadir, silakan dikoordinasikan atau didiskusikan. Silakan Kusnadi, pimpin. Oke, terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah manajemen risiko Bapak Kamaran Zaman. Ya. Di sini kan menurut sedikit dari pengetahuan saya, apabila suatu perusahaan mengalami peril, tertimpa peril, dan harus membayar gaji karyawan, membayar pajak, serta membayar bunga pinjaman, menanggung biaya listrik, melakukan depresiasi, dan lain-lain yang jumlahnya relatif sama dengan tanpa memandang volume operasi perusahaan. Biasanya yang terjadi untuk melakukan pembayaran itu dilakukan penghitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut serta dilakukan lelang untuk menutup dan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan, membayar pajak, serta membayar bunga pinjaman, menanggung biaya listrik, dan melakukan depresiasi yang lain. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Bapak Vincent, bagaimana? Dipotongin pacar. Kalau pemahaman saya, manakala perusahaan ini tertimpa peril, paling tidak yang harus diketahui lebih dulu kan, ya. Tolong jangan pakai ngobrol. Rp5.000. Oh, enggak kamu. Ya kamu tapi. Tolong jangan ngobrol, tolong ya. Ya, jangan ngobrol di sini ya. Siapa Silvi? Ulfa. Ya, oke. Silakan Pak Vincent. Ya, Gus Nadit tadi menjelaskan tentang perhitungan aset kemudian dilelang ya. Baik, ini itu Pak Nadi. Kalau menurut saya, opini saya, tentunya harus diketahui dulu apakah selama ini perusahaan ini menjalin hubungan kerjasama dengan asuransi tertentu atau tidak. Karena kalau perusahaan ini terikat kontrak dengan perusahaan asuransi, maka hemat saya sih tidak perlu untuk menjual aset, karena memang sudah ada kesepakatan antara perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan asuransi untuk adanya penggantian rugi manakala terjadi hal-hal seperti yang dimaksudkan tadi. Jadi harus diketahui dulu apakah memang perusahaan ini ikut asuransi atau tidak. Nah, kalau memang tidak, ya kemungkinan juga masih bisa dicarikan jalan lain sebelum menjual aset, karena kalau menjual aset itu konotasinya adalah pilot. Itu menurut saya. Demikian, Pak. Oke, silakan ditanggapi, Tadi. Ditanggapi, Tadi silakan. Mungkin yang lain, tanggapi silakan. Kalau dari saya, Pak, ya, karena di sini sudah tertera untuk membayar bunga pinjaman, melakukan depresiasi, berarti kan sudah sebelumnya sudah terikat dengan bank. Jadi ketika sebuah perusahaan terkena peril, otomatis ketika dia ingin membayar gaji karyawan dan membayar pajak yang itu memang kewajiban dari perusahaan itu, dan ketika perusahaan itu tidak berproduksi kembali, ya menurut saya harus memang menjual aset.
Silakan Pak Vincent. Pendapatnya tadi menjual aset masih tetap. Baik, kalau sesuai PPT ini materi yang disampaikan ada Ya, tertulis bahwa sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan terhenti. Tetapi di sini tidak dikatakan stuck-nya itu, berhentinya itu seterusnya. Di sini tidak tercantum berapa lama berhentinya, ya, ya kan? Jadi kalau memang toh harus kegiatan perusahaan itu harus berhenti, entah sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, itu saya kira tidak gampang-gampang amat seorang pengusaha atau suatu perusahaan untuk langsung menjual asetnya. Hanya karena dia tetap harus membayar gaji karyawan, pajak, dan sebagainya. Karena memang itu adalah rutinitas yang paling tidak yang dilakukan setiap saat, tiap bulan. Nah, yang kita bahas di sini adalah bahwa perusahaan ini yang saya maksudkan sebelumnya ada bekerja sama dengan pihak asuransi atau tidak. Kalau memang perusahaan ini bekerja sama dengan pihak asuransi, saya rasa untuk beberapa bagian permasalahan perusahaan ini akan tercover. Sehingga tidak dalam langsung terjun bebas begitu ya, langsung menjual aset-asetnya seperti itu, tidaklah. Kurang lebih seperti itu, Pak. ya. Yang lain tanggapi. Pak Vincent tetap berpendapat bahwa perusahaan ada MOU dengan asuransi ya. Memang ini dari pengertian ini ya, ada jumlah kerugian beban tersebut ini kadang-kadang menyebabkan perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya ya, kadang-kadang tidak melaksanakan penjualan melanjutkan istilahnya tutup bangkrut. Kalau memang tutup berarti asetnya sudah dijual atau dilelang, itu masuk ya. Tapi kalau seandainya untuk mengatasi kemungkinan tersebut maka ya MOU dengan asuransi itulah akan membantu sehingga ya perusahaan dalam waktu ya terjadi perbaikan ya, kan ini menunggu perbaikan ya. Ya dalam arti perusahaan melaksanakan perbaikan selama beberapa bulan otomatis ya harus membiayai ya atau membayar pajak, gaji karyawan dan lain sebagainya. Ya, itu hal yang penting bagi karyawan. Tadi Pak Vincent tidak mungkin perusahaan langsung menjual aset begitu saja kan. Ya, karena di sini ada pihak ketiga, asuransi itu yang akan membantunya untuk kelancaran perusahaannya. Sehingga dalam waktu jangka panjang perusahaan ini tidak akan bangkrut ya, melainkan dia akan tetap berjalan seperti biasa karena sudah ada yang mengganti apabila sudah mendapatkan MOU dengan pihak asuransi. Ya jelas ya, Pak Kusnadi, jangan langsung to the point langsung melelang ya, jangan langsung melelang karena di sini jelas ya ada muncul asuransi. Jadi dengan adanya asuransi, kerjasama perusahaan dengan asuransi, maka pihak asuransi akan membantu menyelesaikan keuangan terutama dalam membayar karyawan. Dari mana? Dari ya yang terkena peril ya yang sudah di MOU-kan. Jadi properti apa saja yang dipoliskan ya poliskan ke asuransi itu yang terjadi ya. Kalau seandainya polis asuransinya itu melibatkan properti kemudian semua sarana prasarana yang ada dalam perusahaan itu, maka pihak asuransi yang bisa menanggulangi semua kegiatan tersebut. Jelas ya tadi ya. Pak Pensin sudah mendekati benar ya, bagus itu. Jadi Jelas. penjelasan seperti itu memang harus ya karena kita dampaknya asuransi ya terhadap kerugian tidak langsung ya. Jadi asuransi yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada pendapat yang lain? Silakan. Mungkin Kusnadi masih ada pendapat? Masih, Pak. Ya, ada pendapat lagi?
Begini Pak, ketika Oke, suatu silakan. perusahaan terkena peril, otomatis meskipun sudah ada MOU dengan sebuah asuransi, dalam proses penggantian, misalkan sesuatu katakan bisa mesin atau apa yang sudah dipoliskan, itu Ya. kan pasti membutuhkan proses. Sedangkan karyawan kan tetap harus digaji sesuai dengan perjanjian pertama sebelum diikutkan MOU itu. Karena MOU kan yang dipoliskan hanya barang, tidak karyawan. Untuk menanggulangi itu seperti apa, Pak? Kalau tidak melakukan, tidak menjual sebuah apa yang bisa dimiliki oleh sebuah pengusaha itu untuk bisa menjadikan uang untuk sementara bisa menutup gaji karyawan dan juga membayar pajak dan juga membayar bunga bank. Silakan Pak Vincent dijawab. Kalau hemat saya sih, kita harus pakai ukuran yang jelas dulu nih mengenai skala dari perusahaan yang kita bicarakan ini. Kalau kita bicara mengenai perusahaan dalam pengertian umum yang memang sehat secara finansial, kemudian tiba-tiba saja dia terkena malapetaka seperti ini, saya yakin walaupun dia ada kebutuhan untuk melunasi gaji karyawan dan sebagainya, saya kok tetap yakin bahwa perusahaan tetap tidak akan mudah untuk melepas aset-asetnya. Kenapa? Karena yang tadi sudah disampaikan, kemudian dalam materi ini juga kita bicara mengenai asuransi terhadap kejadian yang tidak langsung. Ini konotasinya bahwa MOU atau kesepakatan sudah terjalin antara perusahaan yang dimaksud dengan perusahaan asuransi. Kalau toh mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Kus mengenai proses penggantian mesin dan sebagainya, kalau kita bicara soal mesinnya, memang iya butuh proses. Tetapi tidak demikian kalau kita bicara soal dana secara liquid, di mana dana secara liquid ini tidak sampai hitungan menit, ini sudah bisa cair karena teknologi zaman sekarang. Tapi kalau memang bicara mengenai proses mesin ini rusak, kemudian harus diganti, kemudian harus beli dan sebagainya, itu memang makan waktu, butuh proses. Tetapi yang dibahas di sini kan bukan sekedar bentuk fisik yang membutuhkan proses ini, tapi kita bicara soal aliran dana secara liquid, secara cepat. Bagaimana caranya agar kebutuhan untuk penggajian karyawan dan sebagainya itu tidak sampai terhambat. Dan saya yakin perusahaan yang sedang kita bahas ini itu pun mempunyai langkah-langkah yang efisien dan dia cukup mengerti untuk dapat menuntaskan masalahnya tanpa berlama-lama adanya penundaan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yang lain ada tambahan yang lain? Salah satu mesti di jalan. Yang lain? Silvi, Ulfa, silakan. Imam, Jasmine, silakan dijawab. Ini nggak hidup diskusinya ini kalau begini. Hanya 2 orang aja yang ini ya. Yang lainnya silakan. Pendapatnya seperti apa? Silakan. Yang lainnya. Harus di absen lah. Ya. Oke, Ulfa silakan Ulfa, ada pendapat? Yang ada pendapat siapa? Silvi, Imam? Imam mungkin? Diayu? Noviana? Ahmad? Pak izin menanggapi boleh? Oke, silakan. Memang harus ditanggapi. Silakan, monggo. Baik, Monggo. ini kalau menurut saya ya, misalkan suatu perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Nah, sebelum itu kan biasanya itu kan di bagian keuangan itu kan mereka selalu mencadangkan uang setiap bulannya. Berapa hasilnya, berapa berapa untungnya. Nah, selama itu juga mereka kan pasti punya deposito nih di tabungan di bank maksudnya yang menjadi tabungan
oleh perusahaan itu. Nah, ketika biasanya yang terjadi di perusahaan saya ini Pak, waktu COVID kan kita kan mengalami penurunan nih. Alhasil untuk membayar seperti biaya listrik, pajak, untuk gaji karyawan, akhirnya kita pasti mengambil dari salah satu deposito itu tadi, Pak. Begitu. Jadi depositonya tuh dicairkan beberapa. Betul. Ya, masuk. Yang lain, yang lain. Imam, mana Imam? Ya. Silakan Pak Kusnadi ditanggapi. Pendapatnya Novi bagaimana? Pendapatnya Novi bagaimana? Silakan ditanggapi. Gimana? Oke, ini baru satu slide ya. Kalau udah 2 slide, 3 slide tambah lama ya. Waktunya habis ya. Oke, baik ya, di tengah ya Bapak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Vincent, Noviana barusan menyampaikan ya bahwa di dalam perusahaan itu memang ada yang namanya dana-dana yang disiapkan ya, disiapkan. Karena dana-dana itu presentase daripada laba yang didapat oleh perusahaan. Jadi sumber dana itu dialokasikan apabila terjadi dampak real tadi ya. Selain dari asuransi juga itu ada sumber dana ya, Noviana itu yang sudah menyampaikan. Jadi sumber dana itulah yang untuk apabila perusahaan terkena peril dalam waktu beberapa bulan, kemudian resign dalam waktu beberapa bulan, ini masih bisa ditanggulangi oleh dana tersebut. Karena dana tersebut hanya dikeluarkan waktunya pada saat terjadi peristiwa ya, pada saat terjadi peristiwa. Contohnya dana sosial, kemudian dana perlindungan, dana apabila terjadi peril ya, penanggulangan, kemudian resiko-resiko, kemudian dana gaji karyawan, dana-dana itu ada cadangan semuanya. Jadi tidak langsung habis di dalam perusahaan. Katanya dari Pak Vincent tadi, perusahaan yang memang sudah mempunyai rapid lah istilahnya, ini tidak mungkin langsung menutup begitu saja ya, melainkan yang pertama tadi sudah kerjasama dengan pihak MOU dengan asuransi, kemudian juga pihak perusahaan mempunyai dana-dana cadangan yang dialokasikan pada saat terjadi peril untuk menutupi ya kekurangan-kekurangan yang terjadi, terutama masalah gaji karyawan, pajak dan lain sebagainya. Dalam jangka beberapa bulan perusahaan ini bisa menutupi. Kemudian untuk selanjutnya ya, apabila memang ya dalam beberapa bulan tersebut tidak bisa menyelesaikan istilahnya perbaikannya masih jangka waktu yang panjang, ini kan asuransi juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah keuangan yang berkaitan dengan polisnya. Ya, dalam arti perusahaan MOU-nya mungkin berkaitan dengan masalah gedung atau alat-alat yang teknis dan sebagainya. Teknik maksudnya. Jadi ini bisa membantu. Maka dari itu perusahaan tidak akan langsung otomatis untuk menutup ya perusahaannya, dalam arti tetap pelaksanaan pembayaran gaji karyawan. Jadi tidak mau kehilangan karyawan karena karyawan sebanyak itu. Ya, jadi tetap untuk penggajian tetap berjalan dan sebagainya. Ya, terjadi pada saat COVID masih bisa melaksanakan pembayaran gaji walaupun dikurangi pada saat melaksanakan pekerjaannya. Itu adalah trik daripada perusahaan sendiri. Dan semua kejadian-kejadian yang terjadi ya, selain daripada ada dana-dana yang ada di perusahaan sendiri untuk menutupi itu, ada juga pihak ketiga yang akan menanggulangi pihak asuransi. Sampai sini jelas saya Pak Vincent, Pak Kusnadi?
Minta kita jelaskan langsung ke ini slide berikutnya. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ya. Kita lanjut ke dalam asuransi jiwa. Hal ini sebetulnya sudah lama dikenal, yaitu yang disebut dengan disability income insurance, ya. Ya, tetapi dalam property insurance atau asuransi kerugian, memang jenis asuransi ini belum memasyarakat, ya, belum memasyarakat atau belum dikembangkan. Nah, kenapa demikian? Ya, diantaranya kompleksnya teknik penentuan besarnya nilai penutupan atas kerugian tidak langsung ini memang cukup besar, karena secara otomatis, ya, ini perusahaan terjadi peril, maka besarnya nilainya itu bisa berdampak juga untuk terhadap asuransi yang berkaitan itu. Kemudian agen-agen asuransi sendiri mengalami kesulitan dalam memahami secara mendalam kerugian-kerugian tidak langsung itu, sehingga mereka tidak mampu memberikan penjelasan secara memuaskan kepada nasabah tentang pentingnya asuransi kerugian tidak langsung. Kemudian yang ketiga, sulitnya menentukan secara tepat jumlah kerugian tidak langsung yang sebenarnya diderita. Nah, kalau seandainya terjadi kepada perusahaan dalam menghadapi, ya, kerugian tidak langsung, perusahaan asuransi juga masih belum jelas dan belum bisa menjelaskan sedetail mungkin tentang besarnya daripada istilah kerugian itu, jumlah kerugian itu. Bahkan masyarakat, apalagi masyarakat, ya, tidak banyak yang tahu masalah ini. Maka dari itu ini adalah yang berkaitan dengan asuransi kerugian tidak langsung memang belum memasyarakat, ya, belum memasyarakat. Tetapi asuransinya sudah memasyarakat, ya. Mungkin dari segi penyampaian informasinya kurang, ya, terutama ya berkaitan dengan masalah asuransi terhadap perusahaan, ya, asuransi terhadap individu dan lain sebagainya. Ya, kalau individu jelas, ya, untuk penyampaiannya kan harus melalui door to door, ya, rumah ke rumah disampaikan seperti itu. Mungkin dengan secara kelompok disampaikan di desa atau di kelurahan menyampaikan, itu pun juga harus kerjasama dengan aparat setempat. Nah, kalau seandainya agen-agen asuransi saja mengalami kesulitan, bagaimana, ya, bisa menyelesaikan persoalan, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, di dalam asuransi jenis ini memang belum memasyarakat, Pak. Jadi kerugian tidak langsung itu belum masyarakat. Tapi kejadian tersebut, ya, pasti saat terjadi, jadi pasti terjadi dan akan terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, tidak terjadi, kemudian juga bisa terjadi. Jadi itu. Oke, berikutnya adalah klasifikasi kontrak asuransi kerugian tidak langsung. Ya, kontrak asuransi kerugian tidak langsung dapat diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu time element kontrak, kemudian non-time element kontrak. Ya, time element kontrak itu adalah kontrak asuransi yang mengukur besarnya kerugian tidak langsung dalam jumlah uang untuk setiap unit waktu yang berlalu, ya, sampai dengan objek yang terkena peril yang diasuransikan diselesaikan diperbaiki. Jenis kontrak asuransi yang termasuk dalam time element kontrak meliputi business interruption insurance, ya. Ini adalah kontrak pemberian ganti rugi kepada petanggung atas keuntungan yang hilang dan biaya yang tetap, ya, harus dikeluarkan, ya, tetap harus dikeluarkan karena rusaknya properti yang diasuransikan yang disebabkan oleh peril yang disebut di dalam polis sampai properti yang terkena peril sebagai diperbaiki. Jadi kalau terjadi peril terhadap, ya, properti yang sudah diasuransikan kemudian bisa diperbaiki, ya, pihak asuransi akan menjamin, ya,
pembayarannya, ya, menjamin pembayarannya. Ya, kalau seandainya tidak diasuransikan properti tersebut, maka perusahaan kan tidak akan mendapatkan ganti rugi, ya Pak Fidian ya, tidak akan dapat. Tetapi kalau seandainya sudah masuk di dalam kontrak polis semua bentuk properti yang ada di perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan ganti dari pihak asuransi. Tetapi dengan perbaikan-perbaikan, mungkin kalau masih diperbaiki, kalau mungkin parah sama sekali tidak bisa dibanti atau bisa diperbaiki, itu akan mendapatkan ganti sepenuhnya sesuai dengan harga properti tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, kriteria dari bisnis interruption insurance antara lain satu, syarat-syaratnya dapatnya satu kerugian tidak langsung diberikan ganti rugi berdasarkan kontrak bisnis interruption. Ya, ini syaratnya seperti ini. Satu, harus ada kerugian fisik. Ya. Ini bukti fisik memang untuk menentukan ya, untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi yang sudah diasuransikan. Tapi kalau tidak diasuransikan tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang disebabkan oleh peril yang disebut dengan polis. Ini yang masuk di dalam polis maksudnya. Nah, maka dari itu, setiap pemegang polis, apabila sudah ada kerjasama antara perusahaan dengan asuransi, ya, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa tidak hanya dibaca atau tidak hanya di tangan saja harus dibaca. Ya, Pak Vincent ya. Setiap perjanjian dengan ya pihak perusahaan asuransi atau bank dalam kontrak pinjam uang dan sebagainya dikasih formulir harus ditandatangani. Tetapi kadang-kadang ya tidak mau dibaca, melainkan langsung ditandatangani. Benar nggak Pak Kisadi? Tanda tangan aja ya, tidak dibaca ya. Nah, kerugiannya siapa yang dirugikan? Rugi kalau kita tidak membaca, tidak tahu apa isi daripada isi dari polis tersebut, isi daripada perjanjian tersebut, pasal per pasal. Ya. Sebenarnya itu ada kaitannya dengan apa yang kita ingin dapatkan nantinya dari pihak asuransi. Ya, isi dari daftar polis atau isi dari polis itu adalah ganti rugi semuanya tertera di dalam polis itu sendiri. Contohnya kalau ada kerusakan mesin kemudian bisa diperbaiki, itu akan dapat ganti rugi berapa? Ada di polis. Ada di polisnya. Maka dari itu jangan sampai terlena apabila mendapatkan yang harus ditandatangani tapi tidak dibaca. Ingat ini ya, dimanapun juga, bentuk apapun juga, tetap harus dibaca. Ya. Pak, silakan tanda tangan dulu. Langsung tanda tangan tapi nggak dibaca. Apa isinya kalau untuk menyangkut diri sendiri, merugikan diri sendiri? Kan rugi kita. Ya lebih baik dibaca dulu, walaupun lama nggak apa-apa, sampai dengan selesai. Kalau memang ya bacanya kesel, yang global-globalnya saja, yang penting-pentingnya saja dibaca. Setelah dibaca baru ditandatangani. Ini yang benar. Ya, kenyataan yang terjadi tidak dibaca, melainkan ditandatangan langsung. Benar nggak, Pak Kisadi? Contoh, nggak paling mudah aja. Kalau kita belanja di Alfamart, kan ada slipnya, ya slipnya. Dibaca tidak? Kadang-kadang langsung dikantongin saja, nggak akan dibaca. Di rumah baru dibaca ya. Kadang-kadang dibuang langsung. Itu hal yang mudah, yang sepele. Tetapi itu penting maknanya. Jadi siapapun ya yang berkaitan dengan asuransi ataupun masalah pinjam meminjam, masalah uang dan sebagainya, tolong kalau ada yang harus ditandatangani dibaca terlebih dahulu. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, ini harus benar-benar dibaca. Jangan sampai terlena ya, karena
kadang-kadang isinya menyimpang, kita bisa klaim ya. Kemudian juga harus terjadi penghentian usaha ya. Usaha artinya perusahaan tidak bekerja, beroperasi untuk sementara waktu. Ya tadi disampaikan di diskusi awal yang disebabkan oleh peril yang disebut dalam polis. Ya ini tadi disampaikan di awal persyaratannya seperti ini. Kemudian ketiga, selama masa berhenti, perusahaan harus dapat dipastikan bahwa perusahaan tetap dapat melaksanakan aktivitasnya. Ya, seandainya tidak ada kejadian yang disebabkan oleh perwir yang disebut dalam polis, tetap aktivitas dilaksanakan. Ya. Ini bicara masalah polis ya, masalah polis. Yang keempat, perwirnya harus terjadi di mana dalam masa kontrak dan di tempat yang dijelaskan dalam polis. Yang kelima, selama penghentian usaha, apabila tidak terjadi peril seperti yang disebut dalam polis, ya, perusahaan akan terus memperoleh keuntungan dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperhitungkan. Jadi kalau bisa dibuktikan bahwa perusahaan akan bangkrut ya saat sebelum atau pada waktu terjadi peril, maka ganti rugi berdasarkan kontrak ini tidak dapat diberhentikan. Ya, jadi ini yang kelima ini memang seperti ini ya, bisa menguntungkan ya apabila terjadi peril ya seperti disebutkan dalam polis. Ya, polis itu berbicara seperti itu. Nah, kalau kita tidak membaca, mau bagaimana nanti ya? Mau komplain bagaimana karena sudah tanda tangan, ya isinya seperti itu. Ya, jelas bahwa setiap ganti rugi di dalam perusahaan itu ada kaitannya dengan keuntungan daripada perusahaan asuransi. Sudah tertera di dalam polis. Maka dari itu ya wajib untuk dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani. Kemudian bagaimana cara penghitungannya? Ya, pengukuran nilai kerugian ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur besarnya kerugian. Tidak langsung, kemudian ya, di mana ide pokok dari semua metode tersebut adalah menguji, menganalisa laporan keuangan dari perusahaan pada periode yang lalu sehingga dapat diketahui dimensi sumber-sumber pendapatan dan biaya-biaya yang dapat diasuransikan. Bagaimana metode perhitungan secara garis besar dapat digambarkan di dalam contoh. Jadi ini adalah contohnya, ya, contoh daripada blanko untuk pengisian ya, pengisian perhitungan ya secara garis besar ya ini. Penghasilan brutonya dan pemakaian properti yang diasuransikan berapa? Maksudnya harga properti itu dihargain berapa? Yaitu. Kemudian dikurangi biaya-biaya ya, biaya-biaya, kemudian material, kemudian biaya suplai atau peralatan ya suplai ini, kemudian biaya penjualan, kemudian kerugian piutang, upah, jumlah, baru ditambahkan keuntungan dan biaya tetap. Nah, inilah ya gambaran daripada perhitungan ya, perhitungan ke pengukuran nilai kerugian. Ya. Apakah kita bisa menghitung? Bisa ya. Apakah bisa asuransi yang menjelaskan atau menghitungnya? Boleh, kalau asuransi yang berkaitan dengan itu. Tetapi untuk menentukan harga properti yang sesuai dengan harga yang sebenarnya itu adalah pihak perusahaan. Kemudian baru mendata pihak asuransi akan mendatanya. Jadi berapa yang diasuransikan properti tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi kemudian dikurangkan dengan biaya materialnya, kemudian biaya harga barang pokok, biaya suplai, kemudian biaya penjualan, kerugian piutang, upah, dan lain sebagainya. Inilah ya. Wah, habis waktunya, baru 7 slide. Oke. Gimana dilanjut? Apa waktunya sudah habis ini? Jadi untuk pengukuran nilai ya sesuai dengan standar asuransi yang ada bahwa setiap yang mau diasuransikan
nilainya berapa, kemudian dipotong, nah dikurangi dengan biaya-biaya yang lainnya. Jadi baru ketemu ya keuntungan dan biaya tetapnya. Sampai sini jelas? Tadi Noviana? Jelas, Pak. Oke. Karena Jelas, waktunya Pak. sudah habis ya. Waktunya sudah habis ya, Noviana. Iya, Pak. Oke, karena habis waktunya ya cukup sampai sini. Ya mudah-mudahan nanti ketemu di materi apa lagi ya? Nggak ada lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketemu di semester berikutnya di materi pelajaran yang lain mungkin ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua dan ya mohon untuk UAS dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Mudah-mudahan dapat nilai yang baik. Untuk itu mari kita tutup dengan doa, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi. wabarakatuh.